Kabar buruk bagi Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Prof. Sofyan berhasil ngeprank orang-orang ini. Mencabut pernyataannya yang membahas mengenai Pak Jokowi dan ijazah Pak Jokowi. Kemudian meminta agar peredaran video bersama Rismond dan kawan-kawan itu dihapus dari peredarannya. Kemudian tidak lupa meminta maaf ke semua pihak yang dirugikan atas semua pernyataan-pernyataannya tersebut. Lah. Gimana nih teman-teman? Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia pernah ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Dinilai dia indeks prestasinya nggak mencapai. Nah, ini salah satu pernyataan kontroversial dari Prof. Sofyan yang merupakan mantan rektor UGM. Yang kemudian pernyataan-pernyataan ini dicabutnya selang beberapa hari saja. Tentu hal ini membuat Rismond dan kawan-kawan kecewa berat. Dan mari kita baca bersama teman-teman. Ini ada beredar surat pernyataan dari Prof. Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dan live streaming di channel YouTube Langkah Update dengan judul Mantan Rektor UGM buka-bukaan. Prof. Sofyan Effendi Rektor 2002-2007. Ijazah Jokowi dan kampus UGM. Pada tanggal 16 Juli 2025. Tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam channel YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wawancara tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. Yogyakarta 17 Juli 2025 yang menyatakan Prof. Dr. Sofyan Effendi, mantan rektor UGM 2002-2007. Ini sudah keluar ya. Pernyataan resmi dari Prof. Sofyan Effendi yang mencabut semua pernyataannya yang membahas Pak Jokowi dan ijazah Pak Jokowi. Idealismenya yang saya dengar itu idealismenya meskipun bukan tidak saya kenal ketika saya kuliah di UGM karena saya dari teknik ya. Profesor Sofyan Effendi kan dari Visipol. Nah, beliau bisa saja mengalami tekanan yang cukup besar. Ya, oleh karena itu kita sebenarnya harus hormat ya kepada Pak Profesor Sofyan Effendi karena di tekanan yang sangat kuat beliau sempat mencurahkan apa yang dia ketahui dari lingkaran dalam UGM maupun orang-orang yang pernah bertugas di UGM. Jadi kalau pernyataan yang ditarik itu dari secari kertas itu kalau saya ya menginterpretasikan bahwa adanya tekanan yang cukup besar ya yang sampai saat ini belum bisa kita ungkapkan apa. Ada. Rismond merespon soal sikap dari Prof. Sofyan yang mencabut semua pernyataannya itu, bahkan tak segan meminta agar video tersebut bersama Rismond itu dihapus dari peredarannya. Dia menanggapi kalau Prof. Sofyan pasti mengalami tekanan besar dari berbagai pihak. Ada lucu sekali ini Rismond. Saking kecewanya, saking malunya karena sikap dari Prof. Sofyan ini yang mencabut semua pernyataannya itu, sehingga mencoba menebarkan narasi-narasi baru. Dia menebarkan
Prof. Sofyan diduga mendapatkan tekanan yang cukup hebat, makanya dia mencabut pernyataannya. Itu dugaan atau narasi yang dicoba disebarkan oleh Rismond ini. Terus apakah kalian percaya teman-teman? Tentu saya kira semua tidak percaya dengan narasi Rismond ini. Bisa saja kan sewaktu wawancara itu ada strategi-strategi licik sehingga membuat Prof. Sofyan ini terpancing, blunder, menyampaikan data-data yang tidak valid sehingga sadar akan hal tersebut. Jadi wajar saja ia mencabut segala pernyataan-pernyataannya. Seorang mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, ketemu dengan Rismond Hasyiulan Sianipar, dan ada di YouTube-nya Rismond, ada di Balige, ada juga di langkah itu, ya. Profesor Sofyan Effendi, rektor UGM tahun 2002-2007, dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan, ya. Beliau menyatakan sudah ketemu dengan beberapa profesor dan guru besar UGM, fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Ini yang coba digoreng sama Roy Suryo di acara TV. Berdasarkan wawancara Rismond dengan Prof. Sofyan Effendi ini. Tapi ya gimana sekarang? Toh Prof. Sofyan sendiri sudah mencabut segala ucapan pernyataannya yang membahas mengenai Pak Jokowi, kelulusan Pak Jokowi, dan ijazah Pak Jokowi. Berarti apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ini terbantahkan dong. Statement dari Profesor Sofyan Effendi, dan ada videonya. Dari para profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Ini perlu digergar, petinggi negara. Inilah orang-orang ini mencoba menggoreng segala sesuatu. Berusaha sana sini. Tapi pada akhirnya tetap kalah juga ya. Tetap kalah telak juga teman-teman. Tetap proses penyidikan di pihak kepolisian berjalan. Artinya tinggal menunggu saja nih. Meskipun banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond ini untuk nyelamatin diri sendiri, bagaimana supaya lolos dari jeratan hukum akibat fitnahan-fitnahan, tudingan-tudingan, serangan-serangan mereka selama ini ke Pak Jokowi. Saya kira mereka tidak bakalan lepas. Mereka bakalan masuk sesuai dengan prediksi Sylvester Matutina sih. Kalau orang-orang ini ya 100% bakalan masuk. Karena ada banyak bukti-bukti kuat yang mendukung. Jadi meskipun berbagai upaya, meskipun berbagai usaha yang mereka lakukan, semuanya sia-sia. Karena tidak ada bukti valid. Itu saja poin pentingnya. Tidak ada bukti valid yang mendukung pernyataan-pernyataan mereka. Kan bukti ini dibebankan kepada penduga atau pendumas atau yang menuding. Bukan malah sibuk wawancara sana sini, mencari keterangan sana sini. Data atau berita yang saya peroleh kemarin ya, kemarin tanggal 15 Juli 2025, saya bertemu dengan Pak Betor Suryadi ya di salah satu tempat. Beliau menyampaikan kepada saya dua hal yang sangat penting. Ya, nanti bisa dikonfrontir dengan beliau, dan saya merekam video otentik ya. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah bertemu dengan pelaku pembakaran Pasar Pramuka. Dan beliau sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah tersebut yang di Pasar Pramuka. Tukangnya ya. Tukangnya bukan bosnya, tapi tukang pembuat ijazah tersebut. Ya, jadi teman-teman YouTuber silakan nanti Anda konfrontir dengan Pak Betor Suryadi. Saya sendiri juga mempunyai video di mana beliau mengeluarkan statement tersebut. Ya, terima kasih. Betor Suryadi lagi teman-teman. Dr. Tifa mengatakan sumbernya dari Betor Suryadi. Ini Betor mengatakan kalau beliau mendapatkan siapa pelaku pembakaran Pasar Pramuka beberapa tahun yang lalu itu. Kemudian menemukan tukang pencetak ijazah. Ya udah, mari kita tunggu, semoga saja mereka berhasil ya menunjukkan kepada kita siapa sih pelaku pembakaran dari Pasar Pramuka tersebut. Lalu siapa tukang pembuat atau pencetak ijazah di Pasar Pramuka pojok itu.
Mari kita tunggu teman-teman. Semoga saja ini bukan omon-omon dari Dr. Tifa dan kawan-kawan. Apalagi dikatakannya sumbernya dari Bitor Suryadi. Yang selama ini kan kita kenal. Apa yang diucapkan oleh Bitor ini satu persatu terbantahkan. Itu cuma omon-omon. Tapi semoga saja ya bisa orang-orang ini menunjukkan kepada kita bukti-buktinya. Kalau kok begini Pak ya, saya terus terang aja, saya sangat prihatin sekali masalah kepolisian ini, apalagi Polda Metro Jaya ya. Seorang pelapor karena dia terhina, pencemaran nama baik, apa segala macam, tanpa barang bukti, hasilnya fotokopi, bisa dilanjut ke penyidikan, ngeri kali. Apa kata jaksa nanti? Mana Pak? Mana buktinya? Nggak ada fotokopi. Jaksa tolol itu kalau. Ada. Ini loh. Ini orang-orang ini. Bahasanya, kata-katanya saja sangat-sangat itulah. Teman-teman dapat lihat sendiri, dapat dengar sendirilah dengan menontonnya tadi. Ini orang-orang ini, Roy Suryo dan kelompoknya, itu kalau tutur bicaranya kok tapi ngaku-ngakunya ahli, ngaku-ngakunya pakar, tapi dari cara ngomongnya saja kita dapat menilai. Ada. Kemudian yang dibahas tadi mengenai fotokopi ya. Fotokopi katanya kok cuma fotokopi. Faktanya ijazah Pak Jokowi, ijazah asli Pak Jokowi itu sempat ditahan di Bareskrim kalau nggak salah waktu itu, yang kemudian dikembalikan. Tapi sama orang-orang ini membuat narasi seolah-olah yang diteliti oleh Bareskrim atau pihak kepolisian itu cuma fotokopi doang. Ada. Gimana nih teman-teman menurut kalian atas semua yang dialami oleh orang-orang ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.